Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada KBM hari ini, materi yang akan Ibu bahas yaitu materi pembagian polinomial oleh bentuk linier, baik oleh bentuk x min A ataupun oleh bentuk AX min B. Oke, kita langsung bahas aja materinya ya. Nah, untuk pertemuan KBM hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang pembagian pada polinom atau suku banyak. Nah, untuk pembagian suku banyak atau polinom ini banyak bentuknya ya. Tapi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pembagian suku banyak oleh bentuk linier. Nah, oleh bentuk linier di sini pun ada dua macam. Yang pertama, pembagiannya misalkan oleh X dikurangi dengan A. Nah, lalu yang kedua, misalkan dibagi oleh AX dikurangi dengan B. Nah, dua poin ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembagian oleh bentuk linier tersebut, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu bentuk umum dari sebuah pembagian dengan pengandaian pembagian pada sebuah bilangan. Contohnya, di sini Ibu punya bilangannya adalah 103 misalkan. Lalu ingin Ibu bagi dengan 4. Kira-kira ini sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakan soal ini, dulu kalian mengerjakan dengan pembagian susun ke bawah kan? Nah, jadi di sini Ibu akan jelaskan menggunakan pembagian susun. Di mana angka yang mau dibagi itu pasti kalian simpan di dalam sini. Ini 103. Sementara untuk pembagi kita simpan di luar. Nah, langkah awalnya berarti kan kita harus lihat dulu nih. Misalkan kita pandang si angka 1 dulu. Nah, kalau kita lihat angka pertama 1 kan nggak mungkin bisa dibagi 4. Nah, berarti kita masuk lagi, ambil 2 angka aja yang di dalamnya. Berarti kita akan pandang 10. Nah, kalau 10 dibagi 4, itu bisa. Kita cari angka yang mendekati 10 dari perkalian 4. Kira-kira berapa? Berarti kan 2 nih. Jadi tinggal 2 dikali 4, yaitu 8. Lalu jangan lupa di sini kita kurangi. 10 kurangi 8, yaitu 2. 3-nya tinggal turunin ke bawah. Lalu 23 dibagi 4, itu nggak mungkin 6 ya, karena 6 kan 24 kalau dikali 4. Jadi kita ambil angka yang mendekati aja, yaitu 5. 5 kali 4 adalah 20. Kita kurangin lagi. Nah, di sini 3. Nah, sekarang Ibu akan jelasin, karena nantinya dalam pembagian suku banyak pun kita akan menggunakan cara susun seperti ini. Nah, langkah awalnya kamu lihat, maksud Ibu ini, kamu lihat, dari hasil pembagiannya di sini ada angka 3 nih. Nah, si angka 3 inilah yang nantinya ini disebut sebagai sisa pembagian. Nah, untuk memudahkan, Ibu akan ambil awalan hurufnya. Jadi nanti ke depannya sisa pembagian itu akan dilambangkan dengan SX. Nah, sementara untuk 103. 103 itu adalah sesuatu yang dibagi. Nah, karena di sini kita akan ngebagi sebuah polinomial, maka si 103 atau yang dibagi Ibu katakan sebagai fungsi polinom yang di sini Ibu akan lambangkan dengan fx. Tapi nantinya kalau di soal ada fungsi polinomnya ingin namanya gx, hs, yaitu mah sah-sah aja ya. Yang jelas 103 itu adalah sesuatu yang dibagi. Nah, selanjutnya untuk 25. 25 inilah yang disebut sebagai hasil bagi. Ini adalah hasil bagi yang akan Ibu lambangkan dengan hx. Sementara si angka 4 ini adalah pembagi. Di mana Ibu akan lambangkan dengan px. Nah, sekarang dari pembagian ini kita akan simpulkan bentuk pembagiannya ya. Kita bisa nyimpulin bahwa bentuk 103 tadi, ya, si 103 tadi, itu bisa kita nyatakan jadi perkalian sebuah bilangan. Ya, perkalian bilangan apa? Yaitu perkalian 4, Ibu kalikan dengan 25, lalu ditambah dengan 3. Jadi di sini ditambah dengan 3.
Dimana kalau kita lihat, tadi si 103 itu adalah sesuatu yang dibagi atau fungsinya. 4 di sini adalah pembaginya, lalu 25 itu adalah hasilnya, dan 3 di sini adalah sisanya. Nah, sehingga untuk kedepannya, bentuk umum dari sebuah pembagian itu kita akan simpulin. Jadi, dari pengandaian itu, Ibu akan simpulkan bentuk umum dari sebuah pembagian. Ibu singkat dengan BU ya untuk bentuk umum. Bentuk umumnya dinyatakan dengan Fx atau sesuatu yang dibagi sama dengan pembagi, lalu dikali dengan hasil, lalu ditambah dengan sisa. Nah, bentuk umum di sini akan menolong kalian untuk soal-soal yang lebih analisis. Jadi, Ibu sarankan bentuk umum ini harus kalian ingat ya. Jadi, setiap bentuk pembagian polinom harus bisa dinyatakan dalam bentuk umum ini. Nah, ini untuk yang pertama. Nanti setelah masuk ke bentuk umum, kita akan lanjutkan ke pembagian suku banyak oleh bentuk X min A. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembagian suku banyak oleh bentuk linier X min A. Nah, terlebih dahulu di sini yang harus kalian pahami adalah bentuk umumnya ya. Jadi, Ibu akan tuliskan dulu untuk bentuk umumnya. Nah, tadi kan kalian ingat nih, yang namanya bentuk umum itu adalah polinom sama dengan pembagi, di mana di sini pembaginya adalah X dikurangi dengan A. Jadi Ibu langsung tulisin X min A. Dikali dengan hasil, ditambah dengan sisa. Nah, ini adalah bentuk umum dari pembagian polinom oleh X dikurangi dengan A. Nih ya. Ini kita harus pahami dulu karena si bentuk umum ini nanti akan menjadi salah satu cara menentukan hasil dan sisa pembagian. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, sebelum kita masuk ke contoh soal ya, ada yang harus kalian ketahui dulu nih ya. Kalian harus ingat yang pertama ya, poin pertama dari pembagian. Di sini untuk pemisalan hasil ya. Nih Hx di sini yang harus kalian ingat bahwa pangkatnya ya, pangkat dari Hx itu sama aja dengan pangkat terbesar ya ini, pangkat si Fx kita kurangi dengan pangkat dari pembagi atau Px. Itu kalian harus ingat. Lalu poin keduanya di sini tentang sisa. Nah, ini yang harus hati-hati banget adalah tentang sisa. Sisa pembagian itu nanti kita harus bisa misalin. Nah, jadi di sini pangkat tertinggi dari sisa ya. Nih, pangkat dari sisa itu maksimumnya pemisalannya harus 1 kurangnya dari pembagi. Kalian harus pahami baik-baik untuk yang sisa pembagian. Nah, ini maksudnya kan pangkat sisa itu maksimumnya harus 1 kurangnya dari pembagi. Nah, kayak gimana? Misal nih ya, Ibu bakal contohin. Kalau kita punya pembagi, misalkan si PX-nya T, Ibu pengen X pangkat 5 dikurangi 3X kuadrat plus 1 misal. Nah, karena di sini si pembaginya itu dia pangkatnya adalah pangkat 5, otomatis sisa maksimumnya 1 kurangnya dari pembagi kan. Nah, berarti di sini kita harus misalin sisanya itu adalah pangkat 4. Berarti bisa dimisalin jadi AX pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah CX kuadrat ditambah dengan DX ditambah dengan E kayak gitu. Terus misalkan dari kalian, Bu, kan kalau misalkan itu maksimumnya 1 kurangnya dari pembagi, boleh nggak nih kalau kita punya sisanya itu ternyata dia adalah pangkat 3 nanti pada akhirnya ya. Misalkan dia pangkat 3, terus dia pengen pangkat 2, atau boleh juga pengen pangkat 1, atau boleh juga pangkat 0.
Ini boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Kenapa? Karena kan tadi kata-katanya itu adalah bahwa pangkat sisa itu maksimumnya. Nah, ketika maksimumnya artinya si sisa ini pangkatnya nggak boleh lebih dari 4. Karena kan harus satu kurangnya dari si pembagi. Nah, ketika nanti jawaban akhirnya kamu dapat pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, ataupun pangkat 0, itu masih diperbolehkan. Selama tidak melebihi perjanjiannya ini bahwa maksimumnya harus satu kurangnya dari si pembagi. Pokoknya harus pahami baik-baik konsep ini ya, karena ini bakal kepake banget. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke contoh soalnya, biar kalian kebayang. Di sini tentukanlah hasil bagi dan sisa pembagian X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurangi 3X tambah 1 oleh X plus 2. Nah, kita akan bahas menggunakan 3 cara ya. Di sini untuk cara pertama dulu. Cara pertama itu menggunakan kesamaan polinom. Nah, kesamaan polinom di sini yang akan kita gunakan adalah menggunakan bentuk umum yang tadi. Jadi, terlebih dahulu, Ibu akan tuliskan untuk cara pertama di sini ya, bahwa fx, ingat tadi sama dengan pembagi dikali dengan hasil ditambahkan dengan sisa. Nah, ingat, polinomnya siapa nih? Polinomnya apa gitu yang mau dibagi? Kamu taruh di sini. Berarti kan polinomnya itu ada X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurangi 3X tambah 1. Nah, karena kita menggunakan metode kesamaan polinomial, maka sama dengan di sini ingat harus 3. Nah, pembaginya apa? Pembaginya itu adalah X plus 2. Kita taruh di sini, ganti pembaginya. Nah, hasilnya gimana? Ingat konsep tadi, bahwa hasil di sini pangkatnya itu adalah pangkat maksimum si polinom, ini pangkat 3, lalu dikurangi dengan pangkat maksimum dari pembagi. Berarti 3 kurangin 1, jadi pangkat 2. Sehingga si hasil di sini kita harus misalin dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Nah, lalu gimana nih untuk sisa? Nah, ingat kalau sisa itu kan maksimum pangkatnya itu adalah 1 kurangnya dari pembagi. Karena pembaginya di sini pangkat 1, otomatis sisa itu adalah pangkat 0 atau sebuah konstanta. Sehingga di sini Ibu nggak akan misalin dengan apapun, tulis aja lagi SX. Karena kan dia cuma sebuah konstanta. Tapi kalau misalkan di sini pembaginya pangkat 2, maka di sini sisanya baru kita misalin. Otomatis dia harus pangkat 1. Misal Ibu misalkan dengan AX plus B kayak gitu. Nah, sekarang gimana nih cara ngerjainnya? Kita akan uraikan terlebih dahulu. Nah, kamu lihat di sini kan ada perkalian dua buah polinom ya. Jadi Ibu akan kalikan terlebih dahulu. Kalian ingat ya, kaliin kayak kali pelangi gitu. Ini kita kali-kaliin. Yang dua juga sama. Nah, lalu satunya lagi kaliin C gitu. Sehingga kita akan peroleh ini di sini jadi X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurangi 3X tambah 1. Nah, ada X dikali AX kuadrat, berarti menjadi AX pangkat 3. BX dikali X berarti menjadi BX kuadrat, lalu X dikali C menjadi CX. Terus selanjutnya 2 dikali AX kuadrat itu menjadi 2AX kuadrat. Lalu 2 kali BX itu menjadi 2BX. Dan 2 dikali C itu adalah 2C. Terus ditambah dengan SX kayak gini. Nah, sekarang kita kelompokin. Ini susun dulu, berarti ini kan tetap ya X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurangi 3X tambah 1. Nah, kita susun ini sesuai dengan yang pangkatnya sama. Nah, kita lihat untuk variabel X kuadrat. Siapa aja yang punya X kuadrat? Yaitu ada B dengan 2A. X kuadratnya kita keluarin. Lalu siapa aja koefisien dari si X? Berarti koefisiennya cuma ada C dengan 2B. Nah, sementara konstantanya itu ada 2C ditambah dengan SX kayak gini.
setelah itu kita tinggal sama-samain aja. Nah, kamu bisa lihat di sini, untuk koefisien dari X pangkat 3 dia nggak ada angka. Nggak ada angka artinya dia angka 1. Berarti 1 di sini sama dengan A. Lalu untuk koefisien dari X kuadrat itu adalah plus 2. Nah, berarti plus 2 itu samanya dengan B ditambah 2A. Lalu untuk koefisien dari si X, nah di sini ada minus 3. Nah, berarti di sini kamu lihat ada 2C tambah B. Cuman tadi Ibu nulisnya ketinggalan X-nya ya. Nah, di sini harusnya ada X. Lalu terakhir untuk konstantanya sendiri. Nah, konstantanya di sini ada angka 1, berarti dia harus samanya dengan 2C ditambah dengan X. Nah, setelah itu kita akan kerjakan seperti pada kesamaan, kita akan sama-samakan. Ya, terlebih dahulu kita lihat yang variabelnya cuma 1 dan langsung diketahui, yaitu ada A sama dengan 1. Lalu yang kedua, di sana ada bahwa B ditambah dengan 2A sama dengan 2. Nah, A-nya tadi udah dapet, masukin aja. Jadi B tambah 2 kali 1 sama dengan 2. Atau B-nya kita dapat 0. Nah, selanjutnya cari lagi. Untuk yang selanjutnya ada C ditambah 2B sama dengan minus 3. Berarti C ditambah 2 kali 0 sama dengan minus 3. C-nya dapat minus 3. Dan terakhir untuk konstantanya ada 2C ditambah dengan SX itu sama dengan 1. Berarti tinggal 2 kali minus 3 ditambah dengan SX sama dengan 1. Atau minus 6 ditambah dengan SX sama dengan 1. Sehingga kita peroleh SX-nya sama dengan 7. Nah, di sini kamu bisa lihat kita udah dapat nilai ABC-nya. Yaitu A-nya 1. Lalu B-nya 0. Lalu untuk C-nya adalah minus 3 dan SX-nya adalah 7. Nah, sekarang kita tinggal simpulin ya. Nah, kita akan simpulin. Jadi, di sini Ibu simpulkan di atas aja ya, nih di sini. Jadi, yang kita tanya itu kan tadi adalah hasil. Nih, hasil itu tadi kita andaikan sebagai AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti hasil yang kita peroleh, A-nya adalah 1, berarti ini jadi X kuadrat. Lalu B-nya 0, berarti nggak ada koefisien X-nya. Lalu untuk C-nya adalah min 3. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh. Sementara untuk sisa, tadi kita langsung dapat sisanya adalah 7. Nah, ini kalau pakai cara yang pertama. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke cara yang kedua ya. Cara yang kedua itu adalah metode susun. Jadi cara waktu kalian dulu di SD. Ya, cara susun. Nah, seperti apa untuk cara susun? Kalau cara susun ini tinggal kayak tadi aja yang Ibu andaikan di awal. Jadi kita bikin dulu kayak skema buat pembagiannya. Lalu tadi polinom yang ingin dibaginya adalah ada X pangkat 3, lalu ditambah dengan 2X kuadrat, lalu dikurangi 3X, lalu ditambah dengan 1. Nah, terus di sini dibaginya oleh X ditambah dengan 2. Nah, caranya gimana? Langkah awalnya kamu perhatiin dulu di sini ada X pangkat 3. X pangkat 3, nah kamu baginya nggak usah langsung pusing-pusing sama X plus 2. Cukup kamu mikirnya gini, X pangkat 3 nih kamu bagi dengan X, berarti berapa? Otomatis X kuadrat kan? Nah, jadi di sini kita akan tulis X kuadrat. Kalau kita kalikan dengan X kuadrat, maka di sini menjadi X pangkat 3 ditambah dengan 2X kuadrat. Jadi si X kuadrat ini tadi kamu kaliin dengan X dan kamu kaliin juga dengan 2 kayak gitu.
Nah, terus sama kayak di pembagian zaman SD, ini kita tinggal kurangin. Berarti kalau tinggal kurangin, otomatis ini udah pada habis, sisanya itu tinggal negatif 3x tambah 1. Nah, setelah itu, kamu tinggal pikir nih di sini. Minus 3x, ya, minus 3x, kamu bagi dengan x. Berarti kan tinggal jadi minus 3. Jadi di sini langsung tulis aja minus 3. Terus sama kayak tadi, si minus 3-nya ini kita kaliin ke x plus 2. Jadi kalau minus 3 dikaliin x, itu menjadi minus 3x. Terus minus 3 dikali 2 itu adalah minus 6. Terus sama kayak tadi, kita kurangin lagi. Sehingga minus 3x-nya habis, tinggal 1 dikurangi negatif 6. Berarti sama dengan 7. Nah, sekarang kamu tinggal lihat di sini. Ingat susunannya yang Ibu bilang di awal, bahwa si angka 7 ini disebut sebagai sisa atau Sx. Sementara untuk x kuadrat min 3, inilah yang disebut sebagai hasil. Nah, jadi untuk cara susun langsung dapat ya. Kita tinggal simpulin di sini untuk cara susunnya, bahwa Hx-nya adalah x kuadrat min 3 dan sisanya sama dengan 7. Nah, ini untuk cara yang kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan ke cara yang ketiga, yaitu cara Horner. Nah, cara Horner ini mirip sebenarnya dengan cara kita mencari nilai polinomial. Jadi di sini Ibu tulisin dulu ya. Tadi untuk polinom yang ingin dibaginya adalah x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi dengan 3x ditambah 1, sementara untuk pembaginya itu adalah x ditambah dengan 2. Nah, jadi di sini langkah awal sama seperti kayak kita ngerjain Horner biasa, kita bikin dulu bagannya. Nah, kayak gini misalkan. Lalu kita urutkan koefisien dari si polinom. Nah, kita lihat koefisien dari x pangkat 3, yaitu 1. Koefisien dari x kuadrat, yaitu 2. Lalu koefisien dari x pangkat 1 adalah minus 3. Dan konstantanya adalah 1. Terus ingat, di sini kita tutupin. Nah, pembaginya gimana? Nah, untuk pembagi, kamu perhatiin si pembagi yang diketahui. Nah, jadi pembagi ini langkah awalnya kita sama denganin dulu 0. Berarti x-nya itu adalah minus 2. Nah, si x yang sama dengan minus 2 ini kamu taruh di sini nih. Nah, jadi kan kalau kemarin mah itu pengganti nilai x ya kalau dinilai polinom. Nah, kalau dalam pembagian si minus 2 ini adalah pembaginya. Setelah dia dinolin dulu ya tadi. Nah, lalu selanjutnya kita turunin kayak biasa, satunya kita turunin ke bawah. Berarti di sini tetap 1. Terus 1 dikali dengan minus 2, berarti minus 2 taruh kayak biasa di sini. Jadi minus 2, ini jangan lupa ditambah. Lalu 2 ditambah minus 2, berarti kita peroleh 0. Terus 0 dikali minus 2, berarti tetap 0 ya, taruh di sini. Lalu minus 3 ditambah 0, berarti jadi minus 3. Lalu minus 3 dikali dengan minus 2, berarti kita peroleh 6. Terus 1 tambah 6 berarti 7. Nah, sekarang langkah selanjutnya untuk nentuin hasilnya gimana, sisanya gimana, kita lihat pangkat dari pembagi dulu ya. Kalau pangkat pembagi di sini adalah pangkat 1, maka sisa itu kita ambil satu angka terakhir. Tapi kalau di sini pembaginya pangkat 2, berarti kita ambil 2 tempat terakhir. Ingat itu ya. Terus kalau pembaginya pangkat 3, berarti sisa ambil 3 tempat dari terakhir. Ingat itu ya. Nah, karena tadi di sini pembaginya hanya dibagi oleh pangkat 1, maka sisa kita akan ambil 1 tempat terakhir. Nah, si 7 inilah yang disebut sebagai sisa atau Sx. Sementara hasil mana? Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya tetap konsepnya kayak tadi, bahwa pangkat dari si hasil itu adalah pangkat dari polinomial dibagi dengan
pangkat dari si pembagi. Atau ingat dalam konsep eksponen ketika dua buah bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya kita kurangin. Jadi di sini pangkat 3 Ibu kurangi pangkat 1, jadi pangkat 2. Nah, jadi kita tinggal tulisin 1 X pangkat 2 ditambah 0. X dikurangi 3. Jadi kita urutin dari pangkat terbesar tadi ya. Dari si pangkat polinom kurangi dengan pembagi kan tadi pangkat 2. Terus urutin deh pangkat 2, pangkat 1 dengan pangkat 0. Dimana koefisiennya dari sini? 1, 0, minus 3. Atau bisa kita simpulin di sini bahwa Hx-nya adalah 1 kali X kuadrat berarti X kuadrat. 0X itu artinya 0 tanpa tak perlu ditulis. Nah, sisanya di sini tinggal minus 3. Nah, kamu bisa lihat bahwa hasil Hx-nya dan sisanya juga sama. Itu untuk cara yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Di sini Ibu berikan contoh soal di mana polinomial yang ingin dibaginya memiliki koefisien yang bukan 1 ya. Nah, seperti apa ngerjainnya? Ibu akan tetap ajarin menggunakan 3 cara. Di sini untuk cara yang pertama, urutannya sama kayak tadi aja ya. Jadi cara 1 itu adalah kesamaan, cara 2-nya adalah cara susun, dan cara 3-nya adalah cara Horner. Jadi Ibu cukup nulis cara 1, 2, atau 3. Nah, untuk cara yang pertama di sini, seperti tadi, kita tulisin dulu bentuk umumnya, yaitu polinomial yang ingin dibagi sama dengan pembagi dikali dengan hasil ditambah dengan sisa. Nah, untuk si polinomial yang ingin dibaginya, yaitu ada negatif 2x pangkat 5 dikurangi 3x dikurangi 10. Karena tadi menggunakan konsep kesamaan, maka sama dengannya di sini 3. Lalu untuk pembaginya sendiri ada x min 1. Nah, sekarang hasilnya gimana nih? Ingat yang tadi, bahwa hasil itu pangkatnya berasal dari pangkat tertinggi si polinom, kita kurangi dengan pangkat dari pembagi. Berarti 5 kurangin 1, yaitu pangkat 4. Nah, sehingga di sini untuk Hx-nya kita akan misalin dengan Ax pangkat 4 ditambah Bx pangkat 3 ditambah dengan Cx kuadrat lalu ditambah dengan Dx ditambah dengan E. Nah, terus untuk sisanya gimana? Misalkan Bu, saya pengen sisanya ngurut nih hurufnya. Tadi udah E, yaudah sekarang F gitu. Nah, untuk sisa sendiri tadi ingat ya pangkatnya. Pangkat maksimum dari sisa adalah 1 kurangnya dari pembagi. Karena pembagi di sini pangkat 1, otomatis sisa dia pangkat 0 atau adalah sebuah konstanta. Sehingga di sini Ibu misalin dengan F aja. Setelah itu, kita akan kalikan si X min 1 ke hasil yang tadi udah kita misalin, sehingga diperoleh negatif 2X pangkat 5 dikurangi 3X dikurangi 10. Nah, ini kita kaliin. Jadi X kali AX pangkat 4, jadi AX pangkat 5. X kali BX pangkat 3, berarti jadi BX pangkat 4. Lalu X kali CX kuadrat menjadi CX pangkat 3. Lalu X kali DX itu menjadi DX kuadrat. Terus X dikali E itu ditambah dengan EX berarti. Nah, sekarang kita kaliin minus satunya. Min 1 kali AX pangkat 4 itu menjadi min AX pangkat 4. Lalu min 1 kali BX pangkat 3 menjadi minus BX pangkat 3. Min 1 kali Cx kuadrat menjadi minus Cx kuadrat. Min 1 kali Dx menjadi minus Dx. Dan min 1 kali E itu menjadi minus E. Jangan lupa ditambah dengan F ya. Setelah itu kita akan sederhanakan. Kita akan kelompokkan angka-angka sesuai dengan variabel yang sama. Nah, di sini kita lihat untuk koefisien dari variabel X pangkat 5. Dia cuma ada 1. Berarti kita tetepin aja di sini AX pangkat 5. Sementara untuk koefisien dari X pangkat 4 itu ada beberapa. Yaitu ada B, lalu ada negatif A. X pangkat 4-nya kita keluarin.
Lalu untuk koefisien X pangkat 3, di sini ada C, lalu ada minus B, udah ya. Nah, di sini X pangkat 3-nya di luar. Selanjutnya untuk koefisien dari X pangkat 2, berarti ada D dikurangi dengan C. Nah, di sini X kuadratnya keluarin. Lalu untuk koefisien dari si X pangkat 1, berarti ada E dikurangin D, X-nya dikeluarin. Terus untuk konstantanya sendiri, di sini ada negatif E ditambah dengan F. Nah, sekarang kalau udah semuanya sesuai dengan kelompok masing-masing, nah sekarang kita tinggal lihat deh. Untuk koefisien dari X pangkat 5 nih. Berarti kan ada minus 2 sama dengan A. Selanjutnya, untuk X pangkat 4, kamu bisa lihat di ruas kiri itu nggak ada. Lalu untuk pangkat 3 nggak ada, untuk pangkat 2 nggak ada, adanya langsung ke pangkat 1. Nah, berarti di sini untuk si minus 3, dia samanya dengan E dikurangi dengan D. Lalu selanjutnya untuk yang konstantanya di sini ada minus 10 samanya dengan minus E tambah F. Nah, sekarang kita akan kerjakan. Yang pertama dulu di sini kita tadi dapat bahwa A itu sama dengan minus 2. Selanjutnya B dikurangi dengan A adalah koefisien X pangkat 4. Di mana di ruas kiri koefisien pangkat 4-nya adalah 0. Sehingga B di sini dikurangi negatif 2 sama dengan 0. Atau B-nya sama dengan 2 ya. Nah, selanjutnya yang ketiga kita peroleh C dikurangi B. Nah, itu adalah koefisien X pangkat 3. Di mana pada ruas kiri koefisien X pangkat 3 juga adalah 0 karena nggak ada. Nah, berarti di sini tinggal C dikurangi dengan 2 itu sama dengan, bentar. Di sini ada yang salah ya. Nah, kita lihat untuk koefisien X pangkat 4-nya, di sana ada B dikurangi dengan A. Sementara di ruas kiri, koefisien X pangkat 4 itu tidak ada. Artinya koefisiennya itu adalah 0. Nah, karena A-nya udah dapat, kita masukin. Jadi B dikurangi negatif 2 sama dengan 0. Atau B tambah 2-nya 0, berarti B-nya sama dengan minus 2. Lalu selanjutnya koefisien X pangkat 3. Di sana adalah C dikurangi B. Karena pada ruas kiri tidak ada, maka dia juga sama dengan 0. Nah, B-nya kita masukin. Jadi C dikurangi negatif 2 sama dengan 0. Atau C tambah 2-nya 0, sehingga dapat C-nya minus 2. Lalu selanjutnya sekarang masuk ke koefisien X pangkat 2, yaitu D dikurangi C. Nah, di ruas kiri juga nggak ada, artinya koefisiennya 0. D-nya kita mau cari, C-nya udah ada, yaitu minus 2. Nah, berarti di sini jadi D ditambah 2 sama dengan 0. D-nya sama dengan minus 2. Sekarang lanjut ke koefisien dari X. Koefisien dari X-nya itu adalah E dikurangi D. Sementara pada ruas sebelah kiri, koefisien dari X adalah minus 3. Berarti di sini jadi E dikurangi D-nya minus 2 sama dengan minus 3. Atau E tambah 2 sama dengan minus 3. E-nya berarti minus 5. Nah, terakhir sekarang kita masuk ke konstanta. Konstantanya di sana ada negatif E tambah F. Sementara pada ruas kiri itu adalah minus 10. Nah, kita tinggal ganti nilai E-nya jadi negatif dari negatif 5 ditambah dengan F sama dengan minus 10. Atau 5 ditambah F sama dengan minus 10, berarti F-nya sama dengan minus 15. Nah, sekarang kita biar gampang ngelihatnya, kita tandain dulu ya ABC yang udah kita dapat. Tadi A-nya itu ada minus 2, sementara untuk B-nya,
juga sama, minus 2. Lalu untuk C-nya juga sama. Lalu untuk D-nya juga sama, ini sama semua ya. Terus untuk E-nya ini beda sendiri. Lalu untuk F-nya adalah minus 15. Nah, dari sini kita bisa langsung simpulin ya. Sekarang yang pertama untuk hasil. Tadi ingat ya, hasilnya itu kita udah misalin dengan AX pangkat 4 tambah BX pangkat 3. Atau biar kalian gak pusing, Ibu tulis dulu di sini AX pangkat 4 ditambah dengan BX pangkat 3 tambah CX kuadrat tambah DX tambah E. Sehingga hasil yang kita peroleh, A-nya tulisin, yaitu min 2 X pangkat 4 min 2 X pangkat 3, min 2 X kuadrat, dan min 2 X dikurangi dengan 5. Itu untuk hasilnya. Sementara untuk sisanya itu tadi kita misalin dengan F. Nah, di mana di sini F-nya itu adalah minus 15. Nah, ini adalah hasil dan sisa pembagian kalau menggunakan cara satu. Nah, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu metode susun. Di langkah awal sama aja kayak tadi. Sini kita bikin dulu skemanya. Yang ingin dibagi adalah negatif 2x pangkat 5 dikurangi 3x dikurangi dengan 10. Lalu dia ingin dibagi oleh x min 1. Nah, langkah awal sama kayak tadi, kita akan bagi dulu nih ya. Minus 2x pangkat 5 kita bagi dengan x. Ingat ya, minus 2x pangkat 5 kita bagi dengan x. Sehingga kita akan peroleh minus 2x pangkat 4. Nah, si minus 2x pangkat 4 ini kita akan kaliin ke x dan kaliin ke min 1. Nah, terlebih dahulu, min 2x pangkat 4 ini Ibu kaliin dengan x, sehingga diperoleh minus 2x pangkat 5. Lalu selanjutnya, min 2x pangkat 4 ini kita kaliin min 1, sehingga diperoleh positif 2x pangkat 4. Setelah itu, seperti biasa, ini kita kurangi. Kalau kita kurangkan, maka diperoleh negatif 2x pangkat 4. Nah, setelah itu, minus 2x pangkat 4 ini kita bagi kembali oleh x. Berarti kalau dibagi oleh x, maka di sini kita dapetin negatif 2x pangkat 3. Terus sama kayak tadi, minus 2x pangkat 3 kita kaliin ke x, sehingga diperoleh negatif 2x pangkat 4. Lalu, minus 2x pangkat 3 ini kita kaliin min 1, sehingga diperoleh positif 2x pangkat 3. Nah, setelah itu kita kurangin lagi, sehingga diperoleh negatif 2x pangkat 3. Lalu sama kayak tadi, minus 2x pangkat 3 ini ya, kita bagi dengan x, sehingga diperoleh negatif 2x kuadrat. Minus 2x kuadrat kita kaliin x, jadi dapat minus 2x pangkat 3. Dan minus 2x pangkat 2 ini kita kaliin min 1, sehingga diperoleh positif 2x kuadrat. Terus kita kurangin lagi, diperoleh minus 2x kuadrat. Lalu minus 2x kuadrat ini kita bagi dengan x, maka diperoleh negatif 2x. Nah, negatif 2x ini kita kaliin ke x. Berarti diperoleh minus 2x kuadrat. Dan minus 2x ini kita kaliin ke min 1 ya. Berarti jadi positif 2x. Nah, karena di sini sekarang udah muncul nih koefisien dari x pangkat 1. Nah, dan di polinom ini di atas kita juga punya koefisien x pangkat 1, jadi Ibu akan turunkan ke sini. Jadi di sini Ibu tulis minus 3x ya. Selanjutnya ini min 3x dikurangi dengan 2x, maka diperoleh minus 5x.
Sekarang konstantanya sekalian Ibu turunin. Nah, setelah itu kamu lihat min 5x nih. Min 5x ini kamu bagi dengan x, berarti di sini kita dapat minus 5. Lalu minus 5 ini kita kaliin ke x, maka dapat minus 5x. Dan minus 5 ini Ibu kaliin ke min 1. Sehingga diperoleh positif dari 5. Nah, ini kita kurangkan lagi. Berarti kita peroleh negatif dari 15 ya. Nah, dari sini kita dapat minus 15. Kalau udah beres, sekarang kita tinggal simpulin. Berarti kalau kita simpulin, nah si minus 15 inilah yang disebut sebagai sisa pembagian atau SX. Dan yang di atas ini yang disebut sebagai hasil bagi atau HX. Nah, ini kalau cara pengerjaannya menggunakan cara 2. Oke, sekarang kita lanjutin ke cara ketiga ya. Nah, untuk cara ketiga atau Horner, kita langkah awalnya lihat dulu si polinom dan pembaginya. Sini polinomnya ada negatif 2x pangkat 5 dikurangi 3x dikurangin 10. Sementara untuk pembaginya adalah x dikurangin 1. Ingat yang tadi Ibu bilang, di sini langkah awalnya si pembagi kita cari pembuat nolnya. Jadi Ibu bikin x min 1-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 1. Nah, setelah itu kita buat bagannya di sini atau skemanya anggap aja lurus. Nah, di sini ada minus 2x pangkat 5, berarti kita tulis koefisiennya yaitu minus 2. Terus koefisien dari x pangkat 4 di sana nggak ada, Ibu tulisin 0. Koefisien x pangkat 3 juga nggak ada, berarti 0. Koefisien x pangkat 2 juga nggak ada, berarti 0. Koefisien dari x pangkat 1 itu adalah minus 3. Dan konstantanya adalah minus 10. Setelah itu, ini kita tutup. Dan di sini adalah pembaginya. Tadi pembuat nol pembaginya 1. Kayak biasa ya, ini kita turunin minus 2-nya. Terus minus 2. Di sini kita kaliin 1, berarti kita dapat minus 2. Lalu untuk 0 tambah minus 2, berarti minus 2. Lalu minus 2 di sini juga kita kaliin 1, berarti tetap minus 2. Ini masih sama ya, jadi minus 2. Sini minus 2, minus 2. Nah, selanjutnya minus 2 kita kaliin 1, di sini masih jadi minus 2 lagi. Nah, tapi minus 3 tambah minus 2 itu jadi minus 5. Terus minus 5 ini Ibu kaliin 1 berarti jadi minus 5. Kita tambahin berarti dapat minus 15. Nah, setelah ini ingat kayak tadi, karena pembaginya di sini pangkat 1, maka sisa itu kita ambil satu tempat dari belakang. Nah, inilah yang disebut sebagai SX atau sisa. Sementara untuk untuk si hasilnya, nah ini kita ambil dari sini. Terus untuk derajatnya gimana? Kayak tadi, hasil itu pangkat terbesarnya adalah pangkat si polinom dikurangin oleh pangkat dari pembagi. Berarti kan di sini ada 5 dikurangin 1, jadi pangkat 4. Kita tinggal tulisin deh. Jadi minus 2 yang pertama adalah minus 2 milik x pangkat 4. Minus 2 yang keduanya berarti minus 2 x pangkat 3. Lalu untuk urutan yang ketiganya minus 2x kuadrat. Lalu buat yang ini jadi minus 2x dan terakhir minus 5. Nah, ini kalau menggunakan metode Horner. Nah, sekarang kita akan lanjutin ke pembagian suku banyak yang kedua, yaitu oleh bentuk linier AX min B. Nah, langkah awalnya di sini kamu perhatiin dulu bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya ingat, kita akan nyatakan dengan polinom fx sama dengan pembagi, yaitu di sini yang diinginkannya adalah ax dikurangin b dikalikan dengan hasil ditambah dengan sisa. Jadi bentuk umumnya harus seperti ini.
Sementara untuk cara yang digunakan itu ada 3 ya, tetap kayak tadi. Ada cara kesamaan, lalu ada cara susun ke bawah, dan terakhir ada cara Horner. Untuk cara susun ke bawah dan cara kesamaan itu masih sama banget kayak tadi. Nah, yang beda itu hanya untuk cara Horner. Jadi di sini spesial untuk si cara Horner ya, ada perbedaan. Nah, ini Ibu mau jelasin untuk cara Horner doang. Kamu ingat kan, kalau dalam cara Horner, pembagi itu harus kita sama denganin 0. Sementara di sini pembaginya adalah AX dikurangi B. Berarti kan kita sama denganin 0. Sehingga kita akan peroleh bahwa AX-nya itu sama dengan B dan X-nya sama dengan B per A. Ini yang akan menjadi pembagi dalam Horner. Atau bisa Ibu nyatakan kalau dipindah ruasin, jadi X dikurangi B per A itu sama dengan 0. Akibat dari pernyataan ini, artinya bentuk umum untuk Horner itu kan menjadi berubah. Nih, jadi di sini ada perubahan. Perubahan bentuk umum menjadi fx sama dengan X dikurangi dengan B per A. Nah, dikali dengan hasil ditambah dengan sisa. Sementara kita harus paksa ini, si bentuk umum ini kan harus sesuai dengan bentuk umum yang udah kita patok gitu. Nah, jadi sekarang gimana caranya bentuk umum pada Horner itu tetap mengacu pada bentuk umum yang telah ditentukan. Otomatis di sini kita butuh trik. Nah, maka dari itu Ibu akan kalikan si ruas kanan itu dengan A per A agar tidak mengubah soal. Di mana A pembilang ini Ibu akan kalikan ke sini nih ya. Sementara A pada penyebut Ibu akan kalikan ke si HX. Sehingga bentuknya kita ubah menjadi fx sama dengan A-nya yang tadi ya. Nih yang sebelah sini. Kita kaliin ke X, kaliin ke B min A. B per A maksudnya. Jadi diperoleh AX dikurangin B. Nah, sementara untuk yang pada penyebut tadi dikaliin ke HX. Berarti ini jadi HX per A. Ditambah dengan sisa. Nah, dari sini kita bisa simpulin. Oh, berarti kalau untuk Horner itu bentuknya menjadi berubah. Si bentuk umumnya. Yaitu menjadi fx sama dengan AX min B dikali dengan hasil. Nah, tapi si hasilnya ini hati-hati nih, harus dibagi dengan koefisien pada pembagi. Ingat ini, untuk menentukan hasil pada Horner ya. Maksudnya kayak gimana? Nah, Ibu akan berikan contoh soalnya 1, dan kita akan kerjakan sama kayak tadi pakai 3 cara ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Di sini kalian disuruh nentuin hasil bagi dan sisa pembagian dari polinom X pangkat 4 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 5 oleh 2X plus 1. Nah, di sini Ibu akan jelasin dimulai dari cara 1 ya, yaitu kesamaan. Nah, konsepnya masih sama kayak tadi. Pada kesamaan berarti kita gunakan bentuk secara umum, yaitu polinom sama dengan pembagi dikali dengan hasil ditambah dengan sisa. Di mana polinomialnya di sana ada X pangkat 4 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 5. Ingat, karena menggunakan kesamaan, maka tanda sama dengannya harus 3. Lalu untuk pembaginya sendiri, di sini ada 2X plus 1. Dan hasilnya ingat kita harus misalin, di mana di sini tinggal kita lihat pangkatnya ya. Pangkat dari hasilnya itu berarti pangkat polinom, yaitu 4, kita kurangi dengan pangkat pembagi 1. Berarti kita misalin hasilnya pangkat 3. Sehingga pemisalannya adalah AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX ditambah dengan D. Lalu ditambah dengan sisa.
Nah, ingat sisa itu tadi konsepnya pangkatnya maksimum 1 kurangnya dari pembagi. Karena pembagi masih linier, otomatis sisa maka pangkat 0 alias konstanta. Dan di sini Ibu misalin dengan E. Setelah itu, kayak tadi, kita akan kali-kalikan untuk si 2x plus 1-nya ke hasil. Nih, jadi kita peroleh x pangkat 4 min 2x kuadrat min 5. Nih, kita kaliin dulu 2x dengan ax pangkat 3, sehingga diperoleh 2ax pangkat 4. Lalu 2x dikali bx kuadrat ditambah 2bx pangkat 3. Terus 2x kali cx berarti dapat 2cx kuadrat. Dan 2x kali d berarti dapat 2dx. Selanjutnya untuk angka satunya, 1 dikaliin ke hasil maka sama dengan hasil itu sendiri ya. Jadi Ibu akan tulisin langsung hasilnya, yaitu ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d. Jangan lupa ditambah dengan sisa. Nah, setelah ini, seperti tadi, kita akan kelompokkan berdasarkan variabel dengan pangkat yang sama. Nah, di sini untuk pangkat 4, dia cuma ada sendirian, jadi tetap aja 2ax pangkat 4. Lalu untuk koefisien pangkat 3, di sini ada 2b dan positif a. X pangkat 3-nya keluarin. Lalu untuk pangkat 2-nya, di sini ada 2c ditambah dengan b dikali dengan x kuadrat. Dan untuk koefisien dari x-nya ada 2d ditambah c. X-nya keluar. Sementara untuk konstantanya ada d ditambah dengan e. Nah, kalau udah dikelompokin kayak gini, sekarang kita tinggal lihat. Untuk yang pertama, di sini untuk koefisien dari x pangkat 4-nya, kalau nggak ada apa-apa artinya angka 1, dia samanya dengan minus a. Lalu untuk koefisien dari x kuadrat, di ruas sebelah kiri adalah nih 2c tambah b. Lalu untuk konstantanya di sini minus 5 dan di ruas sebelah kanan itu adalah d tambah e. Sementara yang nggak ada temennya artinya si koefisiennya itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita langsung aja cari. Berarti untuk yang pertama diperoleh nih ya, ada 2a sama dengan 1. Berarti kita dapat a-nya sama dengan setengah. Selanjutnya, kita lihat koefisien dari x pangkat 3. Nah, untuk koefisien dari x pangkat 3 sendiri, di sana ada 2b ditambah dengan a. Nah, karena di ruas kiri dia nggak ada x pangkat 3, artinya koefisiennya 0. Lalu 2b-nya tulis kembali dan a-nya tadi adalah setengah. Ini sama dengan 0. Berarti diperoleh 2b sama dengan negatif setengah, atau b-nya ini hati-hati ya, ngebagi kalian suka ceroboh. Ini min setengah bagi 2 itu jadi minus 1/4. Terus setelah itu kita lihat koefisien dari x pangkat 2. Untuk koefisien dari x pangkat 2-nya, di ruas sebelah kiri ada, di kanan ada, berarti 2c tambah b itu sama dengan minus 2. Berarti di sini 2c kurangi 1/4. Nah, si minus 2 Ibu samain penyebutnya jadi 4, berarti dia sama dengan negatif 8/4. Jadi 2c-nya sama dengan minus 7/4, atau c-nya jadi minus 7/8. Terus untuk koefisien dari x pangkat 1-nya sekarang. Nah, untuk koefisien dari x pangkat 1-nya, di sini ada 2d ditambah dengan c, sementara di ruas sebelah kiri itu nggak ada, artinya 0. 2d-nya tetap, c-nya adalah minus 7/8, sama dengan 0. Berarti 2D-nya jadi positif 7/8 dan D-nya sama dengan 7/16. Nah, ini baru sampai dapat D.
Yang terakhir kita tinggal nyari dari ini nih, kesamaan si konstanta ya. Kita lihat konstanta untuk di ruas sebelah kanan itu ada D ditambah dengan E. Sementara di ruas sebelah kiri itu ada minus 5. Nah, D-nya tadi kita udah nyari, yaitu 7/16. Sementara E-nya yang mau dicari. Dan minus 5 ini kita samain penyebutnya sama 16. Berarti kita tinggal kaliin ya. Yaitu 0,3 berarti minus 80 ya. Nah, jadi dari sini kita dapat E-nya adalah minus 80/16 minus 7/16. Nah, dari sini kita peroleh E-nya sama dengan negatif dari 87/16. Nah, sekarang kan kita udah dapet nih A, B, C, D, sampai E-nya. Nah, kalau udah dapet, kita tinggal simpulin mana hasilnya dan mana sisanya. Kita lihat. Jadi di sini kita simpulkan. Untuk hasil dulu ya. Hasil itu tadi kita udah misalin dengan AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX ditambah D. Sehingga hasilnya menjadi setengah X pangkat 3 min 1/4 X kuadrat min 7/8 X ditambah dengan 7/16. Sementara untuk sisanya sendiri tadi dimisalin dengan E. E-nya adalah minus 87/16. Nah, ini kalau kita bahas cara satunya. Nah, oke, sekarang kita akan lanjutkan ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah cara susun. Jadi di sini langkah awalnya kita akan buat dulu si bagannya. Nah, di mana tadi si polinom yang ingin dibagi itu ada X pangkat 4 dikurangi 2X kuadrat dikurangi dengan 5. Dibaginya oleh 2X ditambah dengan 1. Nah, ini untuk cara kedua, ini harus hati-hati banget ya. Karena dia dibaginya si koefisien dari X-nya itu dia bukan 1. Jadi kamu hati-hati pas ngebagi. Contoh nih. Di sini kan ada X pangkat 4. Kamu ingin bagi dengan 2X. Otomatis kamu harus cari nih angka berapa yang kalau dikaliin dengan 2X kita dapat X pangkat 4. Nah, berarti si angka 2 di sini kan harus habis. Makanya kita munculin angka setengah. Karena setengah kali 2 itu 1. Nah, untuk X-nya gimana? Berarti tinggal X pangkat 4 bagi X. Jadi di sini X pangkat 3. Setelah itu, nih, si setengah X pangkat 3, kamu kaliin ke 2X. Maka kita peroleh dia X pangkat 4. Sementara, setengah X pangkat 3 ini kita kaliin dengan positif 1 menjadi positif dari setengah X pangkat 3. Terus di sini kita kurangkan, maka diperoleh negatif setengah X pangkat 3 negatif 2X kuadrat. Nah, selanjutnya kamu harus cari nih ya, ini kan harus dapat min setengah X pangkat 3. Jadi gini mikirnya. Angka berapa yang kalau dikaliin dengan 2X itu muncul angka min setengah. Berarti kan di sini angkanya harus min 1/4 kan? Nah, di sini Ibu tulisin min 1/4. Karena min 1/4 kalau kita kaliin 2 ya jadi min setengah gitu. Nah, terus untuk X-nya gimana? Tinggal X pangkat 3 bagi X pangkat 1. Berarti jadi X kuadrat. Terus, min 1/4 X kuadrat ini kita kaliin dengan 2X, maka diperoleh minus setengah X pangkat 3. Sementara min 1/4 X kuadrat kita kaliin 1. Nah, ini diperoleh negatif 1/4 X kuadrat. Terus kita kurangin lagi. Negatif 2X kuadrat itu kan sama aja dengan negatif 8/4 ya. Jadi yang ini sama aja dengan minus 8/4. Terus dikurangi negatif 1/4. Artinya minus 8/4 ditambah 1/4. Yaitu negatif dari 7/4 X kuadrat. Jadi di sini kamu harus cari angka berapa
yang kalau dikaliin dengan 2, itu dapatnya minus 7/4. Berarti kan minus 7/8 ya. Nah, cuman X-nya pangkat berapa? Di sini ada X kuadrat dibagi dengan X pangkat 1, berarti jadi X pangkat 1. Lalu, minus 7/8 ini dikaliin dengan 2X, berarti kita peroleh minus 7/4 X kuadrat. Selanjutnya, minus 7/8X kita kaliin 1, sehingga dapat minus 7/8X. Kita kurangin lagi. Berarti kalau dikurangin ini jadi positif 7/8X. Nah, kita turunin sisa konstanta pada polinomnya yaitu minus 5. Nah, sekarang si 7/8 ini kita bagi dengan 2 atau kamu cari angka berapa yang dikaliin dengan 2 dapat 7/8. Berarti kan angka 7/16. Nah, karena di sini udah sampai X pangkat 1 nih, dibagi dengan X pangkat 1, berarti kan cuman angka doang. Nah, tinggal kaliin deh, 7/16 kali 2X. Berarti kita peroleh 7/8X. Terus, 7/16 kali 1, ya tetap jadi positif 7/16. Nah, di sini kita kurangin. Berarti kalau kita kurangin, kamu ingat minus 5. Minus 5 kalau kita pengen jadiin pecahan per 16, ini setaranya dengan, kita kaliin aja 16, berarti negatif 80/16. Nah, minus 80/16 ini dikurangi 7/16, berarti diperoleh berapa? Minus 87/16. Nah, kalau udah sampai angka doang, ya ini udah nggak bisa dibagi lagi. Jadi kita berhenti sampai sini. Tinggal simpulin bahwa min 87/16 ini adalah sisa pembagian, sementara untuk hasilnya itu adalah yang atas ini. Ini adalah hasil dari pembagian. Nah, ini kalau menggunakan cara yang kedua. Oke, sekarang kita lanjutin ke cara 3. Cara 3 itu adalah cara Horner. Nah, ini yang kita turunin tadi di awal ya. Jadi, agak hati-hati untuk menentukan hasilnya. Langkah awal, seperti biasa, kita tulisin dulu aja polinom yang mau dibaginya, yaitu X pangkat 4 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 5. Sementara pembaginya adalah 2X plus 1. Di sini Ibu mau tegasin dulu ya. Kalau kamu nemu soal, polinomnya teh pengen namanya PX gitu kata si soal, ya itu sah-sah aja. Yang jelas kita harus ingat ya, bahwa itu adalah polinom gitu. Tapi kalau misalkan Ibu untuk memudahkan, nah Ibu kasih nama polinomnya pakai fungsi, jadi bisa fx, gx, atau hx. Sementara pembaginya px ya. Kenapa Ibu harus bilang kayak gini? Karena di beberapa soal polinomnya ingin namanya si px. Jadi hati-hati membaca soal ya. Oke, langsung aja. Seperti biasa nih. Karena Horner, maka pembaginya sama dengan 0 dulu. Berarti kan 2x plus 1-nya 0. Jadi 2x-nya sama dengan min 1, x-nya dapat minus setengah. Nah, selanjutnya bikin deh si bagannya. Nah, ginilah ya. Lalu kita taruh di sini koefisien dari si polinomnya secara terurut. Ini untuk pangkat 4 berarti koefisiennya 1, pangkat 3-nya nggak ada, pangkat 2-nya minus 2, pangkat 1-nya nggak ada, dan konstantanya adalah minus 5. Lalu seperti biasa di sini kita tutup, di mana pembaginya tadi adalah minus setengah. Satunya kita turunin. Tinggal 1 kali min setengah dapat min setengah. Dan seperti biasa ditambahin, berarti dapat min setengah. Lalu, min setengah ini dikali dengan min setengah, berarti dapat positif 1/4. Nah, di sini kamu lihat ada minus 2. Minus 2 ini kan artinya minus 8/4. Minus 8/4 ditambah 1/4. Jadi negatif 7/4. Lalu, minus 7/4 kita kaliin dengan minus setengah. Dapat 7/8.
Kita tambahin dapat 7/8 tetap. Terus 7/8 ini kita kaliin dengan min setengah. Berarti kita peroleh minus 7/16. Nah, terus kamu ingat, si minus 5 kan dia setaranya dengan minus 80/16. Lalu ditambah min 7/16. Sehingga dapat negatif dari 87/16. Terus ingat tadi, kalau dia pembaginya pangkat 1, maka sisa kita ambil satu tempat dari belakang. Inilah yang disebut sisa pembagian. Sampai sini aman ya. Nah, di sini untuk hasilnya hati-hati. Hasilnya berarti yang sebelah sini kan. Tadi ingat, di awal pada Horner untuk pembagian oleh AX min B, hasilnya itu adalah HX. Dia dibagi dengan koefisien dari pembagi. Nah, sehingga di sini kita lihat HX-nya itu, kamu kan tinggal lihat nih, pangkat dari polinom dikurangi dengan pangkat pembagi. Berarti di sini pangkat 4 dikurangi pangkat 1, jadi pangkat 3. Sehingga kalau kita nyatakan jadi 1x pangkat 3 dikurangi setengah x kuadrat dikurangi 7/4x ditambah 7/8. Lalu dibagi dengan koefisien pembagi. Nah, koefisien pembaginya di sini ada 2 ya. Ibu misalin dengan A di situ. Berarti di sini kita peroleh, sebelah sini aja ya, bahwa hasilnya jadi 1x pangkat 3 bagi 2 berarti setengah x pangkat 3. Lalu min setengah x kuadrat bagi 2 jadi min 1/4x. Lalu min 7/4x bagi 2 jadi min 7/8x. Dan positif 7/8 bagi 2 adalah positif 7/16. Oke, cukup sekian pembahasan materi hari ini. Nah, jika ada bagian-bagian yang kalian belum pahami atau ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tanyakan di kolom komentar atau boleh ditanyakan pada forum diskusi di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin sekian aja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.